A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Berjumpa kembali anak-anakku dengan Bapak pada pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12. Semoga pada hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan mempelajari sebuah tema materi yang tidak asing lagi dalam kehidupan keseharian kita, yakni tentang pernikahan dalam Islam. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk mengawali daripada pelajaran kita di pagi hari ini, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita baca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki materi pelajaran, yakni tentang ketentuan hukum Islam tentang pernikahan. Yang pertama adalah pengertian munakahat. Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Perkawinan dalam istilah syariat atau nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan juga diartikan menghalalkan hubungan kelamin suami istri, hubungan biologis antara keduanya dengan dasar suka sama suka, dengan dasar persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yang artinya saya sholat, tidur, berpuasa, makan dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatan sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku. Kemudian sekarang kita bahas tentang hukum nikah. Yang pertama, hukum nikah itu adalah sunnah, dalam arti bagi yang ingin menikah, mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan, walaupun dia tidak segera menikah. Artinya dia mampu untuk menikah, tetapi dirinya mampu untuk mengendalikan diri dari perzinahan, dan dia tidak menikah, tidak segera menikah, maka hukum nikah ini sunnah. Kemudian hukum nikah yang kedua bisa berubah menjadi wajib. Yang bagaimana? Bagi yang ingin menikah, mampu dia menikah, dan ia khawatir akan berbuat zina apabila tidak menikah, maka segera menikah. Maka hukum nikah ini wajib bagi dia. Mampu fisiknya, cukup umurnya, kuat ekonominya, dan dia khawatir kalau tidak menikah ini akan berbuat zina, maka hukum nikah ini menjadi wajib. Kemudian hukum nikah yang ketiga ini menjadi makruh, yakni bagaimana? Bagi yang ingin menikah tetapi belum mampu memberikan nafkah terhadap istrinya nanti, terhadap anak-anaknya nanti, dia tidak mampu, tidak kuat, maka ini hukumnya makruh. Yang terakhir, hukum nikah ini bisa berubah menjadi haram, yakni
Bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan dinikahinya, nikahnya berniat bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi nikahnya hanya niatnya menyakiti dan dinikahinya. Nikahnya berniat bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi nikahnya hanya niatnya menyakiti wanita yang dinikahinya. Misalnya dia hendak menganiaya, menyakiti hatinya, bahkan membunuhnya, maka nikah ini hukumnya haram. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya, wahai para pemuda, jika di antara kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah. Karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan ataupun kehormatan. Tidak mampu menikah, hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu penjaga baginya. Kemudian tujuan daripada pernikahan, bahwa nikah yang dilaksanakan oleh kedua mempelai ini dalam syariat Islam punya tujuan. Yang pertama adalah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, yang artinya, dan dijadikannya di antaramu itu dalam pernikahan rasa kasih dan sayang. Kemudian tujuan pernikahan yang kedua adalah untuk memperoleh ketenangan hidup, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menjadikan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah tujuan nikah untuk memenuhi kebutuhan biologis seksualitas secara sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, baik dalam syariat agama maupun dalam masyarakat. Dan yang keenam adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dunia sampai akhirat. Adanya calon suami, dan calon suami ini harus memenuhi beberapa syarat sebagai seorang calon suami. Yang pertama adalah beragama Islam, muslim dia. Yang kedua adalah baligh, artinya laki-laki ini harus dewasa, sudah cukup umur. Kalau laki-laki ini dinyatakan baligh adalah salah satu tandanya adalah dia sudah pernah mimpi basah atau mimpi mengeluarkan sperma atau mani. Itu dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya, atau dilihat dari umurnya. Ukuran laki-laki baligh ini adalah umur 15 tahun. Kemudian syarat seorang suami itu harus berakal sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohaninya. Tidak mungkin kita seorang istri mau menikah dengan orang yang dalam ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, ini kan kasihan. Kemudian syaratnya adalah calon suami itu adalah laki-laki sejati atau the real man, artinya laki-laki itu dari kecil, anak-anak, remaja, bahkan dewasa, dia memang tumbuh sebagai laki-laki yang sejati. Kemudian syarat suami yaitu dalam pernikahan tidak dipaksa atau terpaksa. Jadi pernikahan itu dilangsungkan dengan sukarela.
dengan senang hati, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian syarat selanjutnya, tidak sedang dalam ihram haji. Kemudian rukun yang kedua adalah adanya calon istri. Nah, syarat-syarat calon istri, seorang istri ini yang pertama adalah Islam, Muslim dia. Kalau laki-lakinya Islam, perempuannya juga harus Islam. Yang nomor dua, seorang wanita yang cukup umur, baligh, dewasa, memasuki umur yang dewasa. Nah, ukuran baligh ini untuk wanita adalah dia sudah menstruasi, atau kalau dilihat umur dia sudah berumur 9 tahun. Kemudian selanjutnya syaratnya adalah dia berakal sehat, sehat jasmaninya dan sehat rohaninya. Kemudian syarat selanjutnya adalah perempuan itu perempuan yang sejati atau the real woman, bukan perempuan jadi-jadian atau bukan perempuan transgender, artinya gara-gara operasi dan sebagainya, tetapi dia perempuan sejati, benar-benar perempuan. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah perempuan baik-baik, perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan perempuan yang musyrik. Kemudian syarat selanjutnya tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, artinya bukan istri orang lain kita nikahi, dia memang benar-benar wanita yang tidak punya suami atau sudah diceraikan. Kemudian syarat selanjutnya adalah bukan mahram calon suaminya, artinya bukan satu nasab keturunannya. Syarat selanjutnya tidak dalam keadaan berhaji atau berumroh. Baiklah kepada anak-anakku semuanya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang bab pernikahan dalam ketentuan Islam. Mudah-mudahan sedikit banyak yang telah Bapak sampaikan ini ada nilai guna manfaatnya bagi kita semuanya, lebih-lebih nanti kehidupan kita ketika sudah dewasa nanti. Baiklah kepada anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini untuk mendapatkan keberkahan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.